Alhamdulillah baik Bang. Nih Bang, saya nih berhipotesa lah, anggap aja berhipotesa. Iya. Eh, ada nggak kemungkinan atau bisakah terjadi justru perubahan-perubahan dalam kehidupan bernegara di Republik ini dari kalangan birokrat, dari kalangan aparat birokrat? Aparat birokrasi. Iya. Bukan berarti juga memang kalangan masyarakat atau tokoh-tokoh yang beroposisi dengan pemerintah ini tidak berdaya ya, tetapi saya berhipotesa aja, apakah ada kemungkinan atau bisakah itu terjadi justru perubahan datangnya dari kalangan aparat birokrat. Gimana Bang Hendrajit? Ya, sebetulnya kalau kita lihat keinginan untuk seperti itu, apalagi dengan keberhasilan Jepang, Cina maju sekarang ini, itu memang sebetulnya aparat birokrasi itu agen-agen pembaharuan. Nah, masalahnya adalah apa bisa itu terjadi di Indonesia ketika aparat birokrasi kita itu mentalnya tetap feodal, itu masalahnya kan. Jadi kalau di Jepang itu aparat birokrasi itu yang justru memotivasi pengusaha, memotivasi UMKM, memotivasi akademisi di perguruan tinggi untuk berinisiatif membuat perubahan-perubahan apa yang disebut kreativitas dan inovasi. Itu yang mau memberi ilham itu justru aparat-aparat birokrasi. Nah, sementara di kita aparat birokrasi itu kan justru pengen enaknya aja. Jadi menerima ide dari masyarakat, terima ide dari perguruan tinggi, tapi sekedar untuk dijadiin proyek, terus program dan ininya itu dirasionalisasi, dicocok-cocokin, karena yang penting ada proyek, ada anggaran. Nah, kalau di Jepang pengusaha-pengusaha itu yang dorong birokrasi. Itu terjadi di restorasi Meiji 1967. Nah, Cina juga sama. Begitu Deng Xiaoping akhir 70-an mengambil alih dari Mao Zedong, dia mengembangkan 4 program modernisasi seperti iptek, industri, pertanian, pertahanan. Itu apa artinya? Aparat birokrasi itu juga entrepreneur dia, yang punya ide. Kenapa kamu nggak bikin ide-ide bisnis baru seperti ini? Atau ide yang betul-betul istilahnya itu orisinil gitu kan, yang membuat selain bisnisnya juga beruntung profitnya, tapi juga leading atau unggul dalam temuan-temuan di bidang baru, di otomotif, di IT, di segala macam. Nah, itu yang membuat Cina sekarang menjadi negara adikuasa di ekonomi. Sebetulnya dasarnya bukan ekonomi, bangkitnya kelompok-kelompok masyarakat termasuk pengusaha, entrepreneur, inovator ilmu baru muncul di perguruan tinggi dan sebagainya. Nah, itu yang bikin maju. Nah, itu birokrasi yang mendorong perubahan atau agen perubahan atau agent of change. Nah, problem di Indonesia mental birokrasi kita yang justru menjadi penghambat, karena ada kebiasaan dari zaman kerajaan Jawa dulu terutama ya, itu sampai Indonesia merdeka tetap mentalnya berubah ya. Bedanya dulu Raden Mas Kanjeng, Raden Mas Tumenggung. Nah, sekarang doktorandes, doktor, profesor, cuman beda mindset ke gelarnya, tapi mental sebagai aparat birokrasi itu bukan pelayan masyarakat, apalagi agen pembaharuan. Jadi gimana ini? Misalnya kasih contoh yang untuk Indonesia ini. Ya, artinya memang harus ada lapis-lapis pembaharuan yang memang nggak bisa di aparat birokrasi sendirian, tapi kan ada aja orang-orang di birokrasi yang berpikiran maju, progresif. Nah, itu harus kerjasama membangun jaringan komunitas dengan berbagai elemen masyarakat yang mungkin awalnya satu profesi yang sama, satu hobi yang sama, satu minat yang sama, satu pendidikan yang boleh dibilang menggauli bidang-bidang yang sama. Nah, itu yang saling sinergi membangun kekuatan ini. Sehingga menurut saya kalau di kita sementara ini bukan dari aparat birokrasi, tapi dari elemen-elemen masyarakat yang muncul
cara pandang baru, kesadaran baru di masyarakat yang diharapkan nanti nular ke birokrasi, ke militer, ke kepolisian, ke dunia perguruan tinggi dan sebagainya gitu. Nah itu yang harus diupayakan dari sekarang. Sebab kalau enggak, ya kita ini di saat demokrasi seperti sekarang ini jadi percuma ketika nggak ada ide-ide baru atau inspirasi-inspirasi baru untuk mengubah tatanan yang sudah lapuk sekarang ini. Jadi nggak bisa dari satu sisi ya, harus ada Harus kedua sinergi. belah pihak ya, Semua ada harus sinergi dengan cendekiawan, dengan entrepreneur, dunia usaha. Dan entrepreneur itu kan nggak mesti harus pebisnis, tapi orang-orang yang punya ide-ide baru yang kemudian salah satunya bisa dikembangkan untuk ke lahan bisnis baru. Nah ini yang diharapkan birokrasi juga ketularan. Sebenarnya waktu Pak Ginanjar Kartasasmita mengembangkan karena dia kan lulusan Jepang, mungkin tertarik awalnya bikin kayak gitu. Waktu dia ngembangin dulu ada pengusaha-pengusaha pribumi ya, yang seperti Fahmi Idris, seperti Arifin Panigoro, seperti apa. Tapi sayangnya ini birokrasinya sendiri tidak seperti orangnya seperti Pak Ginanjar yang berpikiran jauh ke depan, dan dia paham betul kenapa Jepang bisa maju itu dari birokrasi ya dari aparat birokrasi yang merupakan pionir motivator perubahan. Tapi birokrasi kita pada umumnya kan itu tadi kecenderungannya priai, jadi pengen diladenin, pengen dilayanin. Kalau bisa dibikin susah, kenapa harus bikin gampang? Itu kan falsafahnya seperti itu. Jadi itu yang bikin stagnasi, sehingga apa yang sempat dulu Pak Ginanjar waktu sejak di Biro Hukum Seknek sampai akhirnya jadi menteri, sebenarnya kan dia berharap seperti Jepang itu atau bahkan seperti Cina mulai bangkit akhir tahun 70-an. Tapi di kita handicapnya di birokrasi itu pola pikirnya itu, mentalnya itu masih mental priai, tapi priai modern lah ya. Jadi tapi tetap intinya itu pengen jadi elit, pengen jadi broker antara yang di atas sama yang di bawah. Jadi akhirnya malah bukannya pelayan ya. Jadi nginjek ke bawah tapi jilat ke atas gitu. Jadi nggak ada tuh watak perubahan. Tapi kalau ada tekanan dari masyarakat dari yang sinergi yang saya gambarin tadi, bisa jadi birokrasinya juga akan ketularan. Memang ini kayak gerakan budaya ya. Makan waktu, tapi yang mustahil itu bisa aja terjadi pada akhirnya. Tapi itu harus ada gerakan dulu. gerakan dari kedua belah pihak ya. Terutama dari masyarakat dulu, dari berbagai elemen masyarakat. Jadi nggak nunggu apa-apa itu bagaimana pimpinan, bagaimana presiden, bagaimana menteri. Masyarakat berinisiatif. Nah, sehingga yang duduk di kementerian, di DPR, apalagi di pucuk pimpinan di istana itu mau nggak mau terduga antara ditekan, tapi juga ada inisiatif yang ini. Dan sebetulnya watak birokrasi dan elit kita itu kan kayak orang yang oportunis, nggak mau berisiko. Tapi kalau bagusnya kalau ada satu tekanan yang begitu kuat, dia cenderung cepat berubah. Ya ini aja kayak kasus kepolisian Sambo ini, tadinya kan banyak nggak mungkin lah ya. Tapi pelan-pelan tuh ada karena tekanan begitu kuat, medsos begitu bingar-bingar ya kan, segala macam, sehingga akhirnya kepolisian juga melakukan tindakan-tindakan yang malah di luar dugaan begitu cepat, termasuk kayak tiba-tiba Satgasus yang tadinya tenggelam dari sorotan dibentuk kan disorot seiring kasusnya sendiri, akhirnya malah dibubarin kemarin segala macam. Jadi artinya poin positif ada. Kalau masyarakat itu bergerak, berinisiatif, bersikap, menilai keadaan, oh ini nggak benar atau mau nggak mau jadi meninjau ulang, dan akhirnya mereka berubah walaupun kepaksa. Tapi kalau kitanya sendiri adem ayem, business as usual dari kalangan masyarakat, ya akhirnya jangan salahin juga kalau birokrasinya macet ya. Atau pemerintah no respon terhadap ide-ide baru, apalagi ide-ide yang out of the box, yang ide-ide yang nggak kepikir oleh orang-orang kebanyakan gitu. Terima kasih.